Ya pemirsa, M. Kodari juga menanggapi hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya hasil survei bersifat dinamis dan pemerintah siap menerima masukan untuk perbaikan kinerja. Lembaga survei Saiful Mujani Research Center atau SRMC baru-baru ini merilis hasil surveinya terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam surveinya, SMRC menyebutkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 50,1%, turun 81,2% pada survei November 2025. Artinya, tingkat kepuasan menurun 30,1% dalam jangka waktu 9 bulan. Ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo pun naik hampir 3 kali lipat. Dengan hasil itu, kini selisih responden puas dan tidak puas semakin menipis. SMRC mengatakan penurunan tingkat kepuasan beriringan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Menanggapi hasil survei SMRC, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan hasil survei hanyalah gambaran opini publik pada satu waktu tertentu. Menurutnya tingkat kepuasan masyarakat dapat berubah seiring perkembangan kinerja pemerintah. Begini, pertama yang namanya survei itu dia potret opini publik, dia dinamis, bisa naik bisa turun. Jadi kalau kemarin beberapa bulan yang lalu seperti di laporan SMRC itu 80%, sekarang 50%, ya insya Allah nanti 80% lagi. Yang kedua tentu kita tunggu riset-riset yang lain yang bisa dijadikan sebagai perbandingan. Kodari juga menilai pemerintah tetap terbuka menerima seluruh kritik dan masukan dari masyarakat. Kodari juga mengatakan pemerintah akan menunggu hasil survei dari berbagai lembaga sebagai pembanding agar penilaian lebih objektif. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus korupsi yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiantoro menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sepanjang tahun ini saja sudah ada 12 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Sepanjang 2026, KPK sudah melakukan belasan operasi tangkap tangan atau OTT. Sebagian besar diantaranya menjaring kepala daerah, mulai dari wali kota hingga bupati. Yang terbaru adalah OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Senin 20 Juli 2026. Dengan adanya OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat, total sudah ada 11 kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang tahun ini. Berikut daftar kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK sepanjang 2026. Wali Kota Madiun, Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan, Fadi Arafik, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari, Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman, Bupati Tulung Agung, Gatot Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim, Edison, Bupati Kuantan Singinggi, Suhardiman Ambi, Bupati Langkat, Syah Afandin, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dan terakhir Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi menjadi sorotan. Terlebih lagi, para kepala daerah tersebut sebelumnya telah mengikuti retret yang salah satu materinya adalah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Daftar panjang kasus ini menunjukkan persoalan korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih serius. KPK buka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam dugaan 2 kasus korupsi. Akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan dugaan korupsi di Otoritas Jasa Keuangan saat masih menjabat sebagai Gubernur PI. Sebagai Gubernur BI, nama Peri sempat dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia. 16 Desember 2024, KPK bahkan sempat geledah sejumlah ruangan di gedung BI. Namun hingga kini Peri belum pernah diperiksa. Ya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setiap pemanggilan saksi dilakukan demi mencari keterangan dalam upaya mengungkap perkara.
Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur karena diduga melakukan korupsi pungutan liar proses perizinan. Penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur langsung dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Jawa Timur pada Selasa malam. Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar proses perizinan. ED merupakan tersangka keempat, selain mantan Kepala ESDM dan 2 pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Aspidsus Kejati Jatim mengungkapkan bahwa peran ED menyalahgunakan wewenang dengan meminta sejumlah uang kepada pemohon izin di luar ketentuan terkait pemanfaatan air dan tanah dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Tersangka ED memerintahkan tersangka H selaku ketua tim kerja pengusahaan air tanah meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pungutan liar pada 217 pemohon izin. Dari tangan tersangka ED, penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Tim 9 Kejagung kembali memeriksa 7 orang saksi dalam kasus pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. 4 diantaranya penyidik kepolisian. Jalan. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, tim 9 Kejagung tancap gas memeriksa 7 orang saksi. Ketujuh saksi diperiksa untuk kasus dugaan pencucian uang 543 miliar rupiah dan emas 74 kg yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut dari 7 orang yang diperiksa, 4 diantaranya penyidik kepolisian. Anang juga menyebut pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara yang menjerat Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ketujuh orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Kejagung telah menetapkan mantan Jampitsusnya Febri Adriansyah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim 9 menyebut dugaan TPPU dilakukan Febri saat dirinya menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Agung. Kini mantan orang penting di Kejaksaan Agung itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Berdalih penyidik belum ungkap siapa pemilik uang dan emas yang disita di rumahnya, Febri Adriansyah dan pengacaranya sepakat jika ex-Jampitsus yang juga tersangka pencucian uang itu mengklaim telah dikriminalisasi. Sementara menurut ahli hukum pidana, tidak mungkin penyidik gegabah menjadikan seseorang sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Selain melawan dengan menyebut dirinya dikriminalisasi, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah juga menantang Kejagung untuk berani menjawab siapa pemilik uang setengah triliun rupiah dan emas 74 kg yang disita di rumah pribadinya. Tak ubahnya Febri Adriansyah, pengacaranya Febri Diansyah juga mendesak Kejagung menjelaskan siapa dan untuk apa uang dan emas yang mereka sita di rumah Febri Adriansyah.
yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu dikelirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum. Dari mana sumber benda-benda atau barang-barang tersebut. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang menyebut tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik uang dan emas hasil penggeledahan. Saud bahkan yakin ada jaringan panjang yang bisa menambah jumlah tersangka. Kamu percaya nih cuma 2 cm? Kalau aku bilang ini udah sampai 20 cm kedalamannya. 2 cm artinya baru 2 orang gitu loh. Iya. Nggak ada korupsi itunya 2 orang. Pasti ada penyertaan, pasti ada kerjasama, pasti ada yang mengorkestrasi, ada yang membantu, ada yang menikmati, iya kan? Ada yang hanya merintah-merintah, ada yang kemudian hanya bawa emas itu loh. Sebelumnya polisi menggeledah 12 tempat di rumah Febri Adriansyah. Polisi menyita 74 kg emas dan 500 miliar rupiah lebih. Belakangan, Don Rito mengaku sebagai pemiliknya. Uang dan emas itulah yang menjadi musabab Febri Adriansyah dan Don Rito ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Lalu teka-teki muncul, siapakah pemilik tumpukan uang dan emas pembawa malapetaka itu? Tim Liputan iNews melaporkan.